Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pemirsa Bali Mengaji, baik yang di fanpage ataupun Instagram Bali Mengaji. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bertemu kembali pada rubrik Anda Bertanya Ustadz Menjawab. Dan insya Allah di Jumadil Akhir, Jumadil Tsani tanggal 1442 Hijriah ini, insya Allah kita kembali bertemu dalam rubrik ini dan diasuh oleh seperti biasa Al-Ustadz Dr. Fauzi Basultanah LC-MPDI Hafidhullah Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, karena ada beberapa kendala teknis tadi sehingga acara agak sedikit mundur, tapi insya Allah kami akan berusaha menyampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul di redaksi Bali Mengaji. Dan insya Allah kita sapa dulu beliau, Al-Ustadz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pertanyaan-pertanyaan insya Allah sudah ini saja sudah disiapkan jawaban-jawabannya saja. Ya. Dan semoga antum semua yang saat ini bertanya bisa live dengan kami, dan apabila yang saat ini live juga boleh nanti mengirimkan komentar pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang akan nanti disampaikan oleh Al-Ustadz Fauzi. Dan insya Allah untuk menyingkat waktu, Anda bacakan, ada memang secara total ada 3 pertanyaan Ustadz ya. Dan pertanyaan pertama ini dari Abu Fatin Ustadz, berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, Masya Allah. Jadi pertanyaannya, setahu Ana rezeki dan umur insan telah ditetapkan oleh Allah semasa dalam rahim ibu. Dalam satu hadis lain, sedekah doa menjalin silaturahim dapat mengubahnya. Sedangkan dalam hadis lain, kalam telah maksudnya kolam Ustaz ya, pena ya. Pena telah terangkat dan dakwah telah kering. Bagaimana kita fahami hadis-hadis ini? Barakallahu fikum Ustaz. Ya, barakallah ya Abu Fatin yang kami hormati. Alhamdulillah antum bertanya masalah yang berhubungan dengan qadha dan qadar ini. Berhubungan dengan takdir. Al-iman dengan ya al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Ini hadis-hadis yang berkenaan dengan ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi memang hadis-hadis ini tidak kontradiksi tapi justru saling melengkapi satu sama lain. Hadis yang berkenaan dengan umur ya yang sudah ditetapkan, artinya sudah ketika 120 hari seseorang di dalam kandungan, Allah mengutus malaikat ya untuk mencatat ya apakah dia bahagia atau dia kemudian sengsara di dunia. Ya, selama 120 hari, 40 itu berupa nutfah, kemudian 40 hari berikutnya berupa alaqah. Ya, nutfah itu sperma, ya. Kemudian setetes darah, kemudian menjadi mudghah, ya. Itu segumpal daging. Mulai dari pembentukan, kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk ya meniupkan ruh, ya, ditiupkan padanya ruh, dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, ya, dan yaitu kesesaraan atau kebahagiaan untuk dirinya. Nah itu ininya hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Bukhari dan Muslim ya, dari ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ya bagaimana ini sudah ditetapkan ya, namun ada beberapa hadis yang lainnya, seperti yang diceritakan oleh Abu Fatin ini, yaitu diantaranya man sarra ayyab sutarizqahu wa yansa ala asarihi ya fayasir rahimah. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibanyakkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian dipanjangkan umurnya. Padahal umur sudah ditentukan ajal. Kemudian dipanjangkan umurnya ini, maka hendaknya memperbanyak ya silaturahim. Silaturahim ini. Kemudian juga la yardul qadha, tidak ada yang menolak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali ad-du'a, ila doa. Gimana ini sudah ditetapkan, terus karena rufi'al aqlam wa jaffatil ya. Dan keringnya ini dakwat ini bahasa Malaysia nih. Bahasa Malaysia. Yaitu keringnya tinta. Tinta telah kering. Ya, keringnya tinta. Dakwat itu tinta. Ya. Tinta telah kering. Terangkatnya pena, kemudian keringnya tinta ini. Artinya sudah menjadi ketentuan. Para ulama, ikhwas sekalian, rahimanillah, di antaranya yang ana ambil referensi di sini adalah ya punyanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Karena beliau ini singkat menceritakan tentang takdir, ya takdir ini, namun ya cukup ya jelas. Ya. Sebelum kita membahas masuk lebih jauh ya masalah takdir, karena takdir ini ya merupakan juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 rukun iman. Ya kalau kita tulis ya. 2 dari dulu sampai sekarang sudah ada. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikatnya. Gaib dia. Karena iman itu dengan qalb. 2 lagi sudah tidak ada deh. Yaitu apa? Ya, kitab yang asli turun ada. Kutub-kutub sudah ada. Suhuf Ibrahim, Musa, lembaran-lembaran sudah ada. Kemudian Zabur, Taurat sudah tidak ada, Injil sudah tidak ada yang. Tinggal ada Al-Quran saja. Itu pun ya berupa sekarang catatan. Ya, ada. Kemudian yang 2-nya lagi, ini juga gaib, ya, yaitu al-iman bil yaumil akhir nanti, ya. Kemudian ada takdir. Ini yang dibahas adalah takdir. Juga tidak kita ketahui kecuali setelah terjadi. Karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang mengetahui kapan dia meninggal dan di mana. Enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa di sini? Di sinilah kemudian isinya Syekh Utsaimin mengatakan sebelum membahas ini minimal ada 4 ketentuan yang harus kita ketahui. 4 ketentuan yang harus kita fahami bersama. Atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahnya lagi 1 nih. Yaitu 5 jadinya. Yang pertama yaitu al-ilmu namanya. Bahwa semua yang terjadi ini dari awal sampai akhir tidak lepas pengetahuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Al-ilmu tadi. Yang kedua al-kitabatu namanya. Al-kitabatu yaitu seluruhnya sudah ditulis oleh Allah. Nah, ini dia sudah ditulis. Bahkan innallah kataba, kata Rasulullah SAW, innallah kataba maqadira khalaik qabla ayyahluka samawati wal ardi bihamsina alfasana. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ana berdua sama antum di sini. Ada kru-kru kita di sini nih. Iya. Itu 50.000 tahun sudah ditetapkan. Tadi ada gangguan teknis 50.000 tahun. Sudah ditetapkan oleh Allah sudah ditakdirkan oleh Allah. Baru telah terjadi baru kita tahu. Ya sekalian rahimahullah, tadi hujan deras. Tiba-tiba terhenti, alhamdulillah kita bisa datang sini, kemudian kita ini 50.000 tahun ini Alkitab. Kemudian yang ketiga al-masyiah. Al-masyiah itu ya kehendak Allah, enggak lepas daripada kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian boleh berkeinginan berkehendak, tapi enggak lepas dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah. Kemudian yang keempat apa? Al-khalqu. Allah menciptakan. Allah khaliqu kulli syai'.
Allah menciptakan segala sesuatunya dan Allah ciptakan itu sekaligus dengan fungsinya. Allah ciptakan matahari. Apa fungsinya? Memberikan energi. Semua. Ya, malam, siang, semua sudah diberikan fungsi. Ya, seluruhnya sudah diinikan. Dan ini kita harus pahami. Kemudian ya, kata Ibnu Qayyim ini ada al-adlu, yaitu Allah Maha Adil. Jadi jangan kemudian nanti ada yang miskin, ada yang kaya. Allah tidak adil. Allah Maha Adil. Dan itu harus kita yakini. Sebelum kita masuk di pembahasan. Jadi ini tak lepas pengetahuan dari Allah, semuanya tidak tercatat, kemudian ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menciptakan segala sesuatunya. Jadi bukan hanya yang makhluknya, tetapi juga apa semua tugasnya, semua fungsi-fungsinya. Dari malaikat, ya, semuanya disebutkan tugas-tugasnya, termasuk ya kita ini. Cuma dari seluruh makhluk itu jin dan manusia dibedakan ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bersyukur ya menjadi ahsanut taqwim ya, sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Kita nih termasuknya. Dibedakan dari makhluk yang lainnya. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah hanya untuk taat saja, mengerjakan tugas. Tapi jin dan manusia, yang kata ulama, yang Syekh Utsaimin yang lain, yaitu diberikan kemampuan dan hak untuk memilih. Kemampuan ya untuk melakukan sesuatu, dan dia diberikan ikhtiar atau ikhtiar, kemampuan dan otak untuk memilih. Nah, disinilah kemudian ya Abu Fatin yang bertanya ini, ya sering muncul ini, ya di kita ada kemampuan dan hak untuk memilih. Muncullah, Anda langsung aja ya supaya menyingkat waktu, yaitu 3 kelompok, ya kelompok yang memahami takdir. Kelompok yang di tengah adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang di atas ini namanya Qadariyah. Yang di bawah namanya Jabariyah. Ya. Ini barangkali ya, antum katakan tidak ada aliran, ini tetap ada orang yang bersikap. Ya. Yaitu pertama dulu yang sesat dulu Anda sebutkan. Yang tersesat ini adalah kelompok Qadariyah yang berpaham ya semua ya yang bakal terjadi, yang akan terjadi dan itu adalah manusia yang menentukan. Allah tidak punya peran. Allah tidak punya peran. Qadariyahnya menentukan takdirnya. Takdir ada di tangan manusia. Ada tangan di manusia. Dia bilang. Jadi misal dia kaya, saya tidak perlu ibadah, saya tidak ke masjid, tidak ibadah, saya kaya. Ini kayak Korun, Fir'aun, Haman. Ini kayak gini nih manusia-manusia yang ya, kelihatannya sukses, merasa sukses. Dia seolah-olah dia yang ini. Nasibmu ada di tanganmu. Gitu saja. Prinsip seperti itu. Al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini mereka seperti ini nih, seperti Fir'aun, baru dia setelah di akhir hayatnya mau tenggelam, sekarang dia baru ingat. Hati-hati. Ya, karena tidak lepas dari peran seperti itu. Nah ini mas kalian, ini biasanya orang yang sombong, ya, yang sukses, kaya, sombong dia, nggak mau beribadah kepada Allah, dia ngejek nih, ente jungkir balik ibadah, nasib ente tidak berubah. Percuma ente lihat ikut saya saja, lihat tidak sholat, nah apa-apa, ini keliru nih seperti itu. Ini biasanya orang yang optimis. Kebalikannya Jabariyah. Orang yang pesimis dia selalu gagal. Ya, dia bilang apa? Saya apa? Ini Allah yang buat saya malas, ini kan Allah. Ya kan, salahnya Allah. Mencuri jadinya, alasannya Allah. Semua disalahkan Allah. Jadi kebalikan. Saya kan seperti ini. Ya, miskin, tidak bisa ngapa-ngapain. Ini kan Allah yang memang nakdirkan saya. Seperti ini. Jadi orang-orang pasrah, menyerah.
orang-orang pesimis seperti ini orang-orang Jabariyah nih. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu, ikhwas sekalian. Nah, ini yang penting di sini nih. Yaitu selalu dia berusaha dan berdoa. Rasulullah SAW pernah di depan kuburan ini. Nih, kalian ada yang bahagia, kalian ada yang sengsara. Hanya lebar Rasulullah. Ada yang nyelutuk sahabat nih, sebagian sahabat. Kalau begitu ya Rasulullah, afala nattakil? Kalau gitu kita berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kata Rasulullah SAW, la. Bukan begitu maksudnya. Malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tapi kalian berusahalah. Maka nanti ya Allah akan mempermudah. Yaitu kalian kalau berkeyakinan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya janji-janji Allah akan terrealisasi, ya, maka semuanya akan dipermudah. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiru lil yusra. Nah, itu ininya. Tapi sebaliknya wa amman bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiru lil usra. Tapi kalau sebaliknya kalian kikir, ya, merasa kaya, tidak butuh dengan orang lain, mendustakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat susah hidup kalian. Ya, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi, ya, segala sesuatu itu akan ya dipermudah terhadap apa yang telah tercipta. Ada tercipta ini dari dua sisi ya. Kita sebagai pelaku, subjeknya, kemudian ada objeknya. Nih, misalnya ini orang yang punya berpikir bagaimana dia bisnis ini. Ini bisnis barangkali, ya, ada peluang untuk dirinya. Diberikan dia talenta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita ini diberikan talenta. Iya. Diberikan dan semua antum nih ya bisnis ya apoteker obat kan antum diberikan ke situ dan semuanya tujuannya adalah hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita untuk tidak berebut karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya ya anak sama antum rebutan rezeki diberikan masing-masing, maka kenali talenta kita sendiri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ada objek apa yang di hadapan kita ini. Dan luas sekalian rahimani rahimakumullah, ada hal-hal yang ini yang kita perlu garis bawah ini karena ada pertanyaan di sini. Ada hal-hal yang bisa kita ikut ya merubahnya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ini. Misal apa? Ya. Kita sakit. La qadarullah, yang mudah-mudahan Allah tidak mentakdirkan kita semua nih. Antum yang sebagai pemirsa atau mudah-mudahan tidak ditakdirkan oleh Allah dia kena sakit. Jadi sakit misalnya. Ya. Itu tidak ada orang mau sakit. Tidak ada orang yang mau sakit. Semua. Tapi Allah sudah menakdirkan seseorang itu sakit. Tiba-tiba kita bersin. Tidak ada. Tapi ada hal-hal yang bisa kita rencanakan. Cuma ya tadi itu kita diberikan pilihan mau diamkah atau kita berupaya. Dan ingat ya, dalam istilah ini yang sering orang kadang-kadang keliru nih. Ini pertanyaan ini, bagaimana ini dia bisa ini panjang umur, dia bisa kaya, bisa apa? Bagaimana ini? Yaitu di sini ada yang namanya qada dan qadar. Qadar, takdir, itu ketentuan sudah pasti. Lahir, mati itu pasti. 50.000 tahun yang lalu sudah ditekan. Tapi qada ini, makanya dalam hadis itu apa? La yardudul qada illa bid-doa. Tidak ada yang merubah ketentuannya kecuali dengan doa. Tentu dengan usaha dan doa ya. Kalau dia berusaha untuk mencari surga, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Dia mencari ilmu,
masalah tariqan yaltamisu fil ilman, dia berusaha dia mencari ilmu. Kalau dia malas-malasan, tidak berusaha, gimana? Dia akan merubah nasib, tidak bisa. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ini Pak maksudnya Abu Fatin ya, hafidzakallah ya, jazakumullahu khairah. Maksudnya itu di sini. Kalau seandainya kita berserah diri, menyerah sejak tidak mau punya usaha, ya nah akan kita bisa merubah nasib kita. Diberikan kita semua karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita akal pikiran. Nah, inilah makanya kita harus bersikap seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang mana ada hal-hal yang tidak bisa kita tolak. Dan ada hal-hal yang kita diberikan pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu diantaranya. Mudah-mudahan difahami ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ustaz. Demikian tadi jawaban dari Ustaz Fauzi. Semoga Abu Fatin di Kuala Lumpur ini yang menanyakan masalah ini, insya Allah semakin mendapatkan wawasannya bahwa memang hadis yang banyak yang sahih ini insya Allah tidak akan bertentangan satu yang lain, justru akan banyak memberikan mengembangkan bagaimana kita akan memahami agama ini kan seperti itu Ustaz ya. Saling melengkapi seperti itu Ustaz. Ya, ini biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini yaitu karena kegalauan, kegelisahan diri. Apa ya saya kok sudah melakukan ini kok ini? Ya itu berapa kali melakukannya? Dan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah akan menjawab semuanya bila mana kita melakukan perintahnya. Perhatikan tuh ayat. Ini di surah Al-Baqarah. Allah mengajarkan sekaligus mendidik kita ini. Memang bahasanya Allah ya, namanya yang maha ya mengetahui ya, itu sekaligus mendidik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Kalau seandainya hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku itu dekat tuh. Perhatikan ayat berikut ini. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan mengabulkan ya doa ya dari hambaku ketika dia meminta. Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, ini adalah haknya hamba. Ya. Kalau mau dibahasakan kewajibannya Allah, karena Allah maha. Nggak mungkin ada yang memerintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah Allah ingin mendidik kita nih. Kewajibanku untuk mengabulkan, tapi tidak bisa dikatakan seperti kewajiban. Hanya untuk mendidik. Lihat, kalau engkau itu mau dimudahkan, dikabulkan, nah ini sebagai doanya itu, maka kerjakan kewajiban. Apa kewajiban? Itu haknya kamu, ya haknya kalian. Yaitu apanya kewajibannya? Kewajibannya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Lihat kewajibannya. Hendaknya dia memenuhi segala tuntutanku, kata Allah Subhanahu. Apa tuntutan Allah? Ini adalah haknya Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya, dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah mengajarkan, ini aku nih loh, mendahulukan kewajibanku baru dia menuntut hak. Kalian pun juga begitu. Mau minta sekarang rezeki, mau minta karunia, tapi malas-malasan. Kerjakan kewajiban. Berusaha, itu kewajibannya, kemudian berdoa. Jangan kemudian ya Allah, jadikan saya orang kaya, jadikan saya orang pintar, jadikan saya macam-macam lah, minta semuanya. Tapi tidak pernah ada usaha. Ya, tidak pernah ada usaha, tidak bisa juga. Orang berusaha juga terus begitu, tidak pernah berdoa, nggak bisa. Makanya harus sejalan. Baru la'allahum yarshudun. Maka kemudian nanti mereka akan diberikan bimbingan oleh Allah ya terhadap apa yang dia minta. Nah itu ini Mas. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, Masya Allah. Tambahannya tadi justru kadang-kadang malah ada kadang-kadang di kalangan masyarakat kan gitu. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa
jelas antara qada dan qadar saja. Kan itu sudah ditetapkan oleh Allah kan gitu. Sedangkan qada nanti insya Allah kan ada bisa berubah dengan doa kan gitu saja. Nah, selaras dengan penjelasan tadi bahwa kita itu kan harus berusaha dan berdoa kan Ustaz. Nah, apakah doa dulu apa usaha dulu Ustaz? Nah, ini sering kadang-kadang diembuskan ini. Apa berusaha dulu baru kemudian doa kan Ustaz? Barakallahu fiik. Ini penting untuk juga kita ketahui sekalian. Kita itu dari bangun tidur itu apa yang kita lakukan? Usaha dulu enggak? Usaha bangun iya, sambil berdoa kan. Kan selaras itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ada usaha untuk kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya kan, alhamdulillahilladzi afani jasadi. Ya, kemudian warudda alayya ruhi. Ya, kemudian wa adina li bidzikri. Itu doa bangun tidur yang lain. Ya Allah, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepadaku. Kemudian mengembalikan ruhnya kepadaku. Lalu apa? Mengizinkan aku untuk mengingat Engkau ya Allah. Ya, mengingat Engkau. Terus kemudian kita baca duduk sebentar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli. Ya. Well, siapa yang membaca wirid dan zikir ini, ya, atau zikir dan wirid ini ya. Kemudian dia lakukan sholat, ya, lakukan sholat, dan dia berdoa, pasti ada kalimat pasti itu. Diterima sholatnya dan dikabulkan doanya. Lalu apa? Setelah itu apa? Dia berdoa lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan taqabbalah. 3 hal ini aja yang kita minta. Ilmu yang bermanfaat. Apa di antaranya? Informasi. Itu kan ilmu yang bermanfaat. Oh, tadi bisnis kita biasa-biasa saja. Kita dapat ilmu. Informasi yang bagus. Ya. Di zaman pandemi ini semua online semua. Kita belajar online. Kita harus belajar bagaimana itu informasi. Kemudian apa? Rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Kita harus cari uang. Cari rezeki yang baik ini. Kemudian apa? Wa amalan mutaqabbala. Oh enggak ya. Kemudian apa? Kerja kayak apa kayak yang dikerjakan. Pokoknya bermanfaat. Kan cuma diperintah sama itu doa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Pagi hari kita doa. Apa isinya? Motivasi itu. Malam hari, entah lagi kita mau tidur, dapat enggak ilmu ya? Dapat uang enggak saya hari ini ya? Dapat kerjaan enggak saya dari ini? Kan 3 itu. Kalau enggak dapat ketiga-tiganya, berarti kita enggak ngapa-ngapain. Ya kan gitu. Ya Allah memberikan pegangan hidup itu kan cuma juga 3 yang diperintah, 3 yang dilarang. Apa yang diperintah? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ini perintahnya. Allah memerintahkan 3 hal ini. Berlaku adil. Ya kan? Kemudian apa? Bersikap orang baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ihsan itu baik untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian apa? Memberi nafkah kepada keluarga. Wa ita'il qurba. Kemudian apa yang dilarang? Wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Yang dilarang 3 juga. Fasa, perbuatan keji. Seluruh yang diawali dengan narkoba. Narkoba pasti tidak jauh-jauh dari perjudian. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab. Nah, itu dari narkoba. Nanti ada temannya narkoba apa? Zina. Rentetannya lah. Rentetannya. Nanti sudah ini dia jadi ada kebuatan mungkar. Mungkar nih sekali semua itulah. Korupsi, merampok, mencuri, jadi satu semua. Kemudian akhirnya timbul permusuhan. Nah ini mas kalian.
Na'udzubillah min dzalik. Ini rentetan seperti itu. Jadi ini kembali pada kita nih, barakallahu fiik. Ini memang kalau pembahasan ini bisa berkembang terus. Iya, itu dah makanya tadi akhirnya jadi antum memberikan pertanyaan, muncul jadi beberapa pertanyaan juga dah ya. Tapi Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan kedua Ustaz dari siapa ini? Ya, insyaallah ada pertanyaan dari ikhwan kita juga. Semoga Ustaz dan seluruh kru Bali Mengaji diberkahi Allah. Amin, insyaallah. Dari Jakarta. Dari Jakarta Ustaz. Di dalam agama Islam kan ada kaidah wajib menuruti perintah orang tua selagi tidak mengandung maksiat dan pelanggaran syariat. Lantas bagaimana jika perintah tersebut mengandung mudarat jika dituruti walaupun tidak ada unsur kemaksiatan? Pertanyaannya, apakah termasuk durhaka jika tidak menurutinya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Jadi ada yang perlu digarisbawahi di sini. Jadi tidak ada unsur kemaksiatan. Ya, ketika cuma di sini lantas bagaimana jika perintah tersebut mengandung mudarat tapi tidak maksiat. Ya. Tidak ada maksiat ini. Contohnya apa ya Ustaz ya? Ini banyak sebenarnya contohnya ini. Oh ya Ustaz ya. Banyak contohnya ini. Jadi kadang-kadang kita berbeda pendapat dengan orang tua kita tuh biasa. Ya, orang tua kita ya ini ikhwah dari Jakarta ini tentu mereka kadang-kadang lebih ya bersifat hati-hati karena mereka mempunyai pengalaman hidup lebih daripada kita. Biasanya seperti itu Ustaz. Itu namanya orang tua lah. Ya. Sementara kita ini kadang-kadang ingin serba instan, cepat semua. Istilahnya generasi kolonial dan milenial. Ini seperti itu ini ya. Generasi orang tua dulu yang mereka punya semangat 45, kemudian ya dengan berhadapan dengan anak-anak muda. Ini yang bertanya ini anak muda barangkali. Ya, kadang-kadang ya ada hal-hal ini wallahu alam nih ya. Karena ini lantas bagaimana jika perintah tersebut mengandung mudarat jika kita turuti walaupun tidak ada unsur kemaksiatannya. Ya. Secara keseluruhan kita wajib taat kepada orang tua kita, ya menghormatinya, mendoakannya, ya menyayangi mereka karena mereka yang membesarkan kita. Ya Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana dalam doa kita? Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosaku dan ampunilah kedua ya orang tuaku. Ya dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka membesarkan aku, ya, mendidik aku dari kecil. Dari kecil. Ini kemudian apa balasan kita kepada orang tua? Tentu berbakti kepada mereka berdua. Bahkan ya Rasulullah SAW pernah melihat sahabat yang kurang perhatian sama orang tuanya, mau ikut jihad. Ya Rasulullah SAW tahu ini orang nggak pernah perhatian sama orang tuanya. Maka apa nasihatnya? Ente berbakti sama orang tua itu lebih daripada jihad. Dan Rasulullah SAW tahu, dia diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Rasulullah SAW mesti berbicara, ya. Berdasarkan bukan berdasarkan hawa nafsunya kan? Ya, bukan hawa nafsunya, bukan dari ininya, akan tapi dari informasi dari wahyu. Iya. Dan mengetahui sahabat ini kurang berbakti pada orang tua, langsung kemudian dia, ya. Rasulullah SAW menyuruh dia ini untuk berbakti pada orang tua seperti itu. Tapi masalahnya ini ada garis bawah di sini. Bagaimana kalau seandainya ada madarat? Apa dulu madaratnya? Ya, barangkali kadang-kadang yang madaratnya itu bisa yaitu menghilangkan nyawa, kemudian bisa kehormatan atau merusak akal atau menghilangkan harta. Karena ada daruriyatul khamsah itu ada 5 hal yang harus dijaga kan namanya. Nah kalau memang seperti itu ini ya, dan dia mungkin orang tua kita tidak terpikir seperti sejauh itu, mungkin ya boleh kita berikan penjelasan. Misalnya kadang-kadang ada orang tua yang semangat bisnis, ya diceritakan mungkin sama orang, oh ini untung besar, ini harus kita ini. Nah, kita tahu itu, ini bisnis bahaya misalnya. Ya kan sekarang ada kan
Selalu kalau bisnisnya untung aja dibicarain. Antum kalau ada orang bilang untung, nanti jadi buntung. Hati-hati seperti itu. Kadang-kadang ada kepolosan orang tua menceritakan apapun. Menceritakan apa ini, padahal ini sebenarnya bahaya. Kalau antum tahu seperti ini, maka antum harus pandai-pandai memberikan penjelasan. Ini bisnis bahaya nih. Jangan-jangan kita sudah tiga generasi, ya, lalu gara-gara ini bisa bangkrut semuanya. Antum harus memberikan penjelasan sekarang. Nah, kalau misalnya antum yang mempunyai informasi seperti itu, tapi biasanya terbalik ini, anak muda yang biasanya ini terlalu berani karena dianggapnya lah gampang, nanti saya bisa bekerja. Orang tuanya sudah mengumpulkan semua untuk diwariskan. Keturunannya gampang kali menghabiskan hartanya. Hampir seperti itu kebanyakan, paling banyak Ustaz. Ini yang paling banyak. Makanya kenapa kadang-kadang orang tua itu lebih hati-hati dia daripada anak muda. Karena dia tahu ngumpuli susah, nyarinya itu susah. Kalau anak muda kan, nanti kan gampang. Saya kan masih panjang umur, saya masih kuat. Segampang itu. Aduh, inilah anak muda biasanya yang terbalik nih. Ya, yang biasanya itu ya orang tua. Kalau Anda melihat nih, bisa jadi orang tua antum yang benar. Artinya kalau seandainya orang tua antum tuh hati-hati. Ya, hati-hati ya. Ini urusan dunia ya. Tapi kalau urusan akhirat, ya, kata Allah, wa in jahadaka alla an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Di surah Luqman, kalau seandainya orang tua kalian itu berupaya untuk kemudian mengajak kalian itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian taati. Ini boleh kita tidak taati. Ya. Tidak taati, tapi tetap kita ya bersikap berbakti kepada mereka. Jangan ada saat yang sama Allah kemudian wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, kemudian juga ya di hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Kalian tidak boleh taat kepada makhluk yang bermaksiat. Tapi di sini masalahnya tidak ada unsur maksiatnya. Iya. Ya. Kemungkinan yang Anda lihat barangkali urusan dunia, bisnis yang barangkali orang tua antum dipengaruhi barangkali. Ya, ini anak cuma unsur ini yang kemudian ya beliau barangkali ya belum dapat informasi ini. Antum tunjukkan. Ya, antum tunjukkan, dan ini biasa iwas kalian. Apalagi ada bisnis monyet istilahnya. Ya. Iya. Bisnis monyet. Bisnis monyet. Jadi sekarang ada pohon janda bolong. Semua berlomba-lomba untuk kesana konsentrasinya. Ini padahal itu cuma bisnis monyet itu. Ada ikan apa namanya? Cupang. Bukan cupang. Sekarang lagi tren lagi ikan. Harganya tidak makul. Cupang ente. Beli 10 juta. Mendingan beli motor, beli rombong, bikin isinya, jualan, modal jualan beli cupang 10 juta. Ini kan yang kayak gini-gini barangkali ya. Nanti tempo hari bisnis aki semua, aki. Ada gambarnya, ini gambarnya itu ditawar 1M tidak mau. Ini orang bodoh, Anda bilang, batu ditawar 1M kasih. Kok pakai dicegah-cegah nunggu mau tawar lagi. Bisa jadi harganya nggak segitu lagi. Aduh, ini dibahlul-bahlul kita nih, hati-hati nih. Ini bisnis bahlul-bahlulan namanya. Jadi ini hati-hati. Kalau yang seperti ini barangkali teman-teman sekalian baru yang tidak taati. Kasih tahu dia nih. Ini dan ini kita yang lebih tahu, ya mungkin antum lebih terupdate barangkali informasi-informasi ini. Antum kasih lagi. Jangan kemudian harus ada alasannya. Apa? Kenapa? Itu antum harus beritahu contohnya. Nah itu jangan sampai kemudian juga orang tua kita terjerumus dalam masalah-masalah seperti itu. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum Ustaz. Jadi insya Allah sangat menggugah sekali Ustaz jawaban-jawaban antum tadi. Jadi memang
pertimbangan orang tua biasanya dengan pengalaman kan gitu. Itu yang membuat lebih hati-hati dibandingkan kita ini kan. Cuma kan yang ada orang masuknya dari situ. Dia pengaruhi orang tuanya dulu, baru nanti anaknya di ini. Hati-hati juga nih. Sebaiknya membangun komunikasi itu yang orang penting tua dengan anak ya. Untuk utama ini. Oh ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian pertanyaan ketiga dari saudari Sugi dari Kedonganan Ustaz. Jadi pertanyaannya, salah satu dari 7 golongan yang bisa masuk surga tanpa azab dan hisab adalah yang tidak meminta diruqyah. Dalam kurung walaupun dibolehkan. Pertanyaannya, apakah meruqyah diri sendiri seperti meniup telapak tangan dan mengusap ke seluruh tubuh atau dengan cara lain juga menjadi penyebab ia tidak masuk ke 7 golongan tersebut Ustaz? Barakallahu fiik. Ini maksudnya bukan 7 golongan, tapi ada 70.000. 70.000. Ya, dari umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab. Iya. Ya. Itu ada 70.000 umat Muhammad ya masuk surga tanpa hisab. Ya, itu banyak sekali riwayat-riwayat ini. Ya, bahkan ada yang mengatakan jumlahnya totalnya 4.900.000. Jadi bukan hanya 70.000 tapi sampai ada hitungannya itu. Nanti insya Allah nanti kita akan bahas tersendiri ya. Karena tadi barakallahu fiik terhadap yang penanya, ini bukan sabaatun, itu ini 7 golongan yang mendapatkan naungan ya. Ya sabaatun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan selain dari Allah. Itu 7 golongan. Tapi yang dimaksud di sini adalah 70.000 ya dari umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Kalau dikaitkan dengan ruqyah itu ya sekarang dikaitkan. Yaitu apa cirinya? Ada 4 cirinya. Ya la yartakun ya wala yatatayyarun wala yaqtaun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada beberapa riwayat itu ada yastarkun, ada yartakun, ya tidak meruqyah atau diminta diruqyah, itu riwayat yang lain. Kemudian ada itu tadi ya minta diruqyah atau meruqyah, kemudian tidak percaya terhadap tatayur karena memang burung artinya, yaitu tahayul maksudnya. Percaya kepada jangan maghrib duduk di pintu nanti ini. Padahal sebenarnya bukan bahasanya seperti itu. Jadi orang tua coba suruh tutup pintu waktu maghrib misalnya. Karena ya apa namanya itu sebenarnya seperti itu, cuma keliru di dalam memberikan nasihat ya. Ya kita harus perbaiki nasihat-nasihat ini. Nah ini ya. Ya jangan sampai percaya tahayul-tahayul yang aneh-aneh. Yang ada kupu-kupu, ada tamu biasanya. Nanti ini. Nah, gitu ini ya. Itu tatayur juga. Itu tatayur itu. Nah, itu. Ada suara burung emprit, wah jangan-jangan ada yang meninggal ini. Nah, macam-macam. Setiap daerah lain-lain ya. Setiap daerah lain-lain ya ini ya. Nah, ini tidak boleh ini. Ya, kecuali memang itu ada dari Nabi. Misalnya ada longlongan anjing misalnya. Iya. Nah, itu setan lewat. Ya. Ayam berkokok. Ada ayam berkokok, itu malaikat lewat. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah. Hadis Rasulullah. Udah percaya saja. Nah, seperti itu bukan tatayur nih. Kemudian walayak tahun. Ciri yang ketiga, dia tidak minta dikei. Jadi pengobatan zaman Rasulullah SAW itu ada 3. Yaitu ada bekam, ada ruqyah, kemudian ada kei. 2 yang dibenarkan, 1 yang tidak boleh. Kei ini seperti besi panas itu. Ya, ini besi panas ini. Karena ditempelkan di kaki gitu. Ya, dan ini bahaya sebenarnya karena ulat-ulatnya bisa putus nanti. Padahal ulat-ulat di kaki ini banyak refleksi ya, bahasa saraf ya. Ya, ini kedokteran yang lebih banyak tahu. Nah, ini dan Kei. Kemudian ciri yang keempat, dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ciri-cirinya yang mendapatkan dia kesempatan langsung masuk surga tanpa hisab. Nah, ini kita kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan itu semua. Nah, kemudian ikhwas sekalian rahimahullah, yaitu berkenaan dengan ruqyah. Ya, yaitu ya dibahas oleh ulama
memang ada kalimat yartakun dan ya yastarkun. Ya. Kalau yastarkun yaitu minta diruqyah. Ya. Kalau minta diruqyah, biasanya orang yang minta diruqyah itu kurang tawakalnya. Dia bergantung kepada orang lain. Dia bergantung kepada orang lain. Justru sebenarnya ini ya ruqyah mandiri istilahnya ini. Iya. Ruqyah mandiri, dan ini sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Misal kita ruqyah nanti, kita sakit di sini. Antum coba aja. Diajarkan sama Rasulullah SAW apa yang sakit kita sini. Kemarin zamannya corona kayak gini kita nggak tahu ya. Pegang daerah yang mana kita rasakan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. 7 kali kita ucapkan seperti itu. Insya Allah dia sembuh. Insya Allah dia sembuh. Baca Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Ya, dengan kemuliaan Engkau ya Allah atau kekuasaan bi'izzat wa qudratihi, dan kemampuan Engkau ya Allah. Ya, misari ma'ajidu dari seluruh keburukan, kejahatan yang aku khawatirkan, yang aku dapatkan dan yang aku khawatirkan. Ini insya Allah ikhwan sekalian penyakit kita akan reda. Kemudian insya Allah kalau ada orang yang berniat buruk, berbuat jahat kepada kita, barangkali kita disihir. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ana pernah nih dakwah di satu tempat nih. Ini kalau anak boleh cerita nih. Dakwah di anak muda itu. Dakwah di anak muda. Ternyata anak muda ini khusyuk sekali. Mereka tersusun rapi, saling pegang-pegang. Anak pikir apakah memang kebiasaan anak-anak muda di sini seperti itu. Ya. Ternyata kok khusyuk sekali bro. Yang anak sampaikan tuh masalah tauhid sebenarnya. Tentang Allah, ya, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Selesai pengajian kurang lebih 40 menit lah, selesai pengajian. Terus sana berikan waktu, waktu kita 1 jam. Tapi silakan ada yang bertanya. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya silakan. Tanya lah. Ya, yang ketuanya anak muda ini tanya, Ustaz, ya. Ustaz ini pakai ilmu apa? Ilmu apa anda bilang? Ini ilmu tauhid tadi anda belajar kan tadi pelajaran. Bukan katanya. Biasanya Ustaz, ini dia ini. Ini kami semua ini sedang menyusun kekuatan. Menyusun kekuatan. Biasanya orang sudah mabuk Ustaz bisa. Ustaz beberapa Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah itu. Wallah kalau Allah kehendaki anda bisa kena. Tapi anda tidak percaya sama itu. Dan antum jangan lakukan seperti ini. Wallah kalau antum melakukan sihir seperti ini, ya, antum mati dalam keadaan antum mati nih, mati kafir antum, mati dalam kesyirikan yang tidak Allah ampuni dosanya. Hati-hati. Ya, karena kita terbiasa untuk membaca doa, ayat kursi, kemudian pagi hari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika kita datang kepada satu tempat kita ini kita baca dan janji Allah ihfadillah yahfadka. Jaga Allah dengan wirid dan zikir kita ini, maka Allah akan menjagamu. Nah, seperti pertanyaan Mbak Sugi ya, akhwat ini. Iya, Mbak Sugi. Ya, Mbak Sugi dari Kedonganan ini. Ya, Kedonganan ini yang di Denpasar ini, mungkin tanya di mana Kedonganan. Kedonganan di Denpasar. Ya. Ini adalah ruqyah mandiri yang kita memang minta kepada Allah Subhanahu. Dan ini dianjurkan. Dan tidak akan hilang kesempatan untuk masuk. Kenapa? Karena kalau ruqyah, ya, ruqyah malaikat Jibril alaihissalam
meruqyah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya, meruqyah para sahabatnya. Sahabat kemudian dianjurkan siapa di antara kalian yang memang bisa meruqyah silakan gunakan ruqyah. Dan insya Allah tetap mendapatkan kesempatan. Dan memang jadi banyak pembahasan di Syarah Muslim. Ya, Imam Nawawi rahimahullah memang dibahas ini. Namun kemudian sebagian besar ulama mengatakan yaitu tetap dia mendapatkan kesempatan untuk ya menjadi ya termasuk menjadi 70 ya ribu golongan yang masuk tanpa hisab tadi saja. Makanya kemudian antum tidak usah heran ada di antara para ustaz yang tidak mau meruqyah karena dia berpaham dengan hadis ini. Ya, jangan antum bilang oh ustaznya tidak sakti, ini keliru nih. Saya bilang kadang-kadang seperti itu. Yang kita khawatir justru kadang-kadang ada para ustadz itu tidak mau dikatakan seperti itu sehingga kemudian difahami bahwa saya mempunyai kekuatan. Iya. Nah ini tidak boleh mas kalian. Dan antum harus paham itu. Kadang-kadang ada ustadz yang memang kalau dia ini tajam, bahkan dia kalau berdoa dia bisa menyembuhkan, bukan menyembuhkan, artinya membantu kesembuhan. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang menyembuhkan. Tapi ya atas doanya, tapi apa ya yang dia khawatir orang mengkultus dirinya. Iya. Para ulama memang seperti itu ya sekalian dari rahimahumullah. Mereka paling ya menjaga diri untuk dikultuskan. Kalau sekarang kan orang malah nampil-nampil semua. Oh saya bisa ini, saya bisa menyembuhkan, saya bisa langsung gini. Ini ya Allah iwas sekalian rahimahnya. Lihat ini nggak akan bisa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau bisa menghidupkan orang mati setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ujub keluar manusia. Manusia. Ya. Dia saya berkat doa saya dia sembuh berkat ini hati-hati was sekalian. Maka teman-teman sekalian yang kita ini kadang-kadang ada para ulama, para ustadz yang tidak mau dia karena dia khawatir ya dirinya bakal dikultus orang tidak bergantung kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Ya mas kalian. Tapi Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya antum. Iya, ada pertanyaan dan maksudnya tadi kan masalah ruqyah itu juga akan bisa berkembang nanti kan banyak pertanyaan juga nanti insyaallah. Tapi memang karena waktu juga sehingga kita juga harus membacakan satu pertanyaan lagi Ustaz dari Fulanah di Jimbaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya. Beberapa tahun yang lalu saya mengambil ilmu dari Ustadz Fulan. Ternyata Ustadz Fulan ini pernah melakukan pengobatan secara non medis yang mana dibelah dadanya pakai kuku. Nah, diobati dan sekali oles luka karena sayatan di dada hilang tidak membekas. Nah, Ustadz Fulan juga mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan pengobatan tersebut. Pertanyaan saya, bolehkah sekarang saya ikut kajian Ustadz Fulan itu dengan dugaan bahwa apa yang dilakukan beberapa waktu itu karena khilaf beliau dan menganggap beliau sekarang sudah bertaubat? Mohon penjelasannya. Jadi saya ini si Fulanah ini tidak tahu persis bahwa Ustadz Fulan tersebut benar-benar bertaubat atas kejadian itu karena ini informasi dari temannya si Fulanah ini seperti itu Ustaz. Baik, barakallahu fiik ya atas Fulanah ini ya atas pertanyaan seperti ini. Kadang-kadang pengobatan di luar non medis ini ya itu ya minta bantuan kepada jin. Iya, harus. Yang mana di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Iwas kalian memang ya ini ukti yang bertanya ini memang ini khilaf di antara ulama. Cuma kita tetap harus menghindar. Ya. Saya pernah ya berdialog dalam masalah ini dengan beberapa ahli fikih ya ahli fikih karena itu ada di 1/10 ya, yaitu usulul akhir ya 1/10 akhir itu
disebutkan di sana ketika di bab ruqyah, yaitu ketika kita berobat, kemudian akhirnya tidak kita temukan, akhirnya harus datang ke orang pintar istilahnya lah, dalam tanda kutip orang pintar, ya, karena kita harus melalui itu semua, ya. Itu memang ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang membolehkan, ya, kemudian dia bertobat. Itu yang membolehkan ini bertobat. Itu kalau sudah kemudian susah, tidak mau dia ke sana. Dan ada yang, ya, yang itu yang paling ini dia bertawakal sudah, tidak membolehkan. Saya pernah juga kedatangan, ya, tukang ruqyah, artinya dia orang Timur Tengah, orang Saudi Arabia. Ya. Waktu perkenalan sama Ana, ini tahun 2010 saya ingat ananya. Ya, beliau datang kemari waktu itu konferensi di Bali, ya. Beliau adalah ahli dalam listrik, ya. Ahli dalam listrik, kemudian ahli ruqyah juga dia. Kemudian waktu perkenalan sama anaknya aneh-aneh dia, karena melewati Masjid Nurul Huda, tidak kelihatan itu, ketika itu ada. Waktu itu kita mau cari makan malam lah. Terus dia bilang, ya Fauzi, ente ngajar di masjid ini itu. Padahal anda tidak cerita. Tidak cerita anda. Kemudian ente ngajarnya setiap hari Rabu. Ajib anda. Ya Syekh, min aina ta'rif hadha? Dari mana antum tahu ini? Nah, gitu aja. Itu aja, dan dia bilang Ajib sih. Ya, anak cuma bilang aneh nih ente ini. Dari mana antum tahu seperti itu? Dan dia sebutkan abah antum sakit hari ini. Memang abahnya waktu itu sakit. Ya, kena leukemia. Itu kanker darah itu. Kalau dia bilang anak bisa ini meruqyah abah antum, anak tukang ruqyah. Dari mana dia tahu abah anak tidak pernah cerita? Belum cerita tuh ya. Anak belum cerita apa-apa, baru kenal, anak ambil. Baru jemput dari bandara. Ya, karena ini tamunya teman anak, jadi saya suruh nemenin cari makan. Ketika duduk di meja makan, dia langsung, ini kita berlima nih. Dia langsung di telinga anak. Ya Fauzi, tentu musab. Ya. Tapi, apa maksudnya anak bilang? Musab artinya ditimpa ini, musibah atau maksudnya masukan jin lah. Tapi jin antum ini muslim katanya. Anda ini apa-apaan, Anda bilang apa-apa. Terus akhirnya temannya marah karena dia bisik-bisik sama anak. Anak mau bicara sama anak. Akhirnya kita keluar dari majelis itu, keluar. Kemudian dia cerita, ya Fauzi, tadi itu bukan anak yang bicara, dia bilang. Nah, ini untuk menjawab ini Bu. Ini orang pintar nih, ya, untuk menjawab nih si fulana. Tadi itu ada jin dalam tubuh anak yang dia ini sok pintar. Anak jengkel kali sama dia. Dia komentar dan menggerakkan bibir anak seenaknya saja. Terus apa mau antum ini? Di mana dia? Dia ada di tulang ekor anak tadi. Kok bisa anda tahu? Ya anak kan tukang ruqyah, anak tahu, anak merasakan. Cuma anak sudah baca-bacaan, sudah semua anak baca-bacaan, nggak bisa nih. Jangan-jangan dia jin kafir. Jin kafir dia. Terus dia bilang, anak nih sampai bela-bela ingin ikut konferensi di Bali ini, karena anak dengar ya di Bali ini ada dukun itu Pak kafir. Terus ya Syekh, anak bilang afwan ya ahi tadi. Berhenti dia sama sini. Loh kenapa katanya? Ulama ada sebagian membolehkan, ada sebagian tidak membolehkan. Ya, sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Tapi ana berpendapat lebih baik hati-hati. Ana ini, antum pasti mau minta ngantar ya ana kan? Tahu ada beberapa memang. Iya, tolong antarkan. Enggak, ana enggak mau. Karena man ata arafan, siapa yang datang tukar ramal atau kahinan, dalam satu riwayat, dukun,
maka tidak akan diterima sholat selama 40 hari. Ana tidak mau, ya Syekh. Memang ana baca itu khilaf di antara ulama. Ya Syekh, antum bersabar minta kepada Allah, lebih baik antum ruqyah tentang ruqyah syar'i itu. Ya Fauzi dia bilang, antum ya tidak apa-apa. Tak bilang, kalau antum mau, ana tunjukkan ada beberapa teman yang biasa meruqyah. Mungkin antum perlu ruqyah ya. Nah, ana pokoknya tidak mau. Ana tidak mau. Ana soalnya kalau ana menunjukkan antum ke dukun itu, nanti ana juga termasuk berdosa. Kan itu juga belum tentu dia bisa menyembuhkan. Iya. Dari penyakit. Nah itu. Jadi ya, kadang-kadang ini dia bisa ya, dia pakai kuku, dia bedah ini nggak mungkin ya, kecuali bantuan daripada jin. Bertobatlah dan nih kalaupun dia bertobat, mudah-mudahan Allahu a'lam. Iya. Ya, wallahu a'lam. Ya kita ini. Lalu apakah kemudian ya, dia ini kan ada pertanyaan. Dia duduk bermajelis dengan ya, si ustaz bermajelis dia tersebut. belajar apanya dulu yang diambil perlu dipelajari itu. Yang kita khawatir dia tetap seperti ini kita tidak tahu. Banyak guru untuk. Banyak guru ada Bali Mengaji punya ya ustadz-ustadz tentu bisa datang yang banyak. Artinya tidak ini. Jangan sampai kemudian ya kita itu akhirnya hidup dalam keraguan-raguan terus. Apalagi kemudian apakah dia itu katanya si fulan, si alan, ya bisa jadi dia hanya untuk mengajak antum untuk duduk sama anti, duduk bersama dia. Betul. Nah, ini yang kita khawatir. Kita nggak tahu apa buktinya dia taubat. Ya, buktinya dia taubat itu apa? Kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan dia bertobat dengan benar dan ini. Ya, yang penting kalau ada misalnya sekarang masalahnya ya ini yang kita nggak punya filter. Iya. Bahasanya ulama namanya tasfiyah. Tasfiyah itu metode ulama di dalam berdakwah itu ada tasfiyah dan ada tarbiyah. Nah tasfiyah ini ada filter. Filternya apa? Untuk bisa belajar tuh filternya apa? Kita bertahun baru kita punya filter. Ya, kayak antum misalnya kali tentang obat-obatan. Antum bisa lihat ini racun, ini obat. Ini cocok untuk antum, ini tidak cocok untuk antum. Kenapa? Kenapa kita bertanya? Karena itu pengalaman. Tahu berapa dosis yang harus disampaikan. Kita pun para ustadz, para ulama, ya mereka digembleng, dididik dari kecil karena terus kemudian dia bisa itu karena sudah punya filter. Nah sekarang kita dari mana kita ini belajarlah kepada ahlinya dan itu kata Muhammad Ibn Sirin ya rahimahullah taala ya dikata inna hadal ilmah ya sesungguhnya ilmu mengetahui latar belakang dari guru yang bakal kita ambil ilmunya. Ustaznya. Ya. Apa namanya? Inna hadal ilma dinun. Adalah merupakan termasuk daripada bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khudhuinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian menimba ilmu itu. Sekarang masalahnya ya kita nggak tahu apakah dia taubat benar apa. Apakah kemudian kita duduk mulu di sana? Yang kita khawatir terpengaruh lagi antum akhirnya kemudian balik lagi ke sana. Dilihat hal-hal yang luar biasa. Padahal ini adalah cara-cara untuk mempengaruhi sebagaimana tukang-tukang sihir yang lainnya. Untuk terpengaruh dengan ininya. Apalagi afwan ya. Bukan hanya keahlian itu. Kadang-kadang penjelasan seperti ini pun bisa mempengaruhi. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, innal bayan la sihra. Sesungguhnya banyak keterangan itu yang sering membuat orang tersihir. Ya. Orang akan terpengaruh dengan apa yang diucapkan padahal ya khawatir apalagi kemudian ya, punya latar belakang. Dari mana kita kemudian bisa memutuskan dia taubat?
Maka cukup hanya dari teman saya. Informasi dari temannya aja gitu. Apa lagi? Beberapa informasi harus kita kumpulkan. Ya, karena ini bahayanya buat sekalian, apalagi yang seperti ini nih yang tidak jelas-jelas ini ilmunya. Ya, itu bahayanya nanti masuk di dalam pikiran kita, kemudian kita menjadi sakit, karena memang sakit itu pertama kali yang dipengaruhi adalah otak kita. Nah, naudzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, Ustaz. Insyaallah sudah sangat jelas, Ustaz. Apa yang antum tadi sampaikan, betul bahwa kita harus betul-betul istilahnya kembali duduk bermajelis itu dengan siapa dia berguru, Ustaz ya. Artinya kan kita harus tahu ustadz tersebut berguru dengan siapa kan. Jadi benar-benar sanadnya jelas, Ustaz ya. Seperti itu, Ustaz ya. Seleksinya harus barakallahu fi ditanyakan. Ya, jazakallah, Ustaz. Demikianlah insyaallah cukup saja. Kita udah cukup larut dengan 4 pertanyaan ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi tadi dapat memberikan semangat kita tentang wawasan keagamaan kita ini, dengan apalagi secara spesifik kepada para penanya tadi. Semoga banyak memberikan manfaat, dan insya Allah pada beberapa pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi dengan rubrik Anda bertanya Ustadz menjawab. Dan demikian untuk acara pada malam hari ini kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.